Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari bangkitnya Islam Indonesia di kota Garut. 10 tahun yang lalu sudah ada gerakan Islam Indonesia yang bergerak di bawah tanah yang menuntut negara Islam Indonesia. Gerakan negara Indonesia Islam berhasil diberantas dan pusat organisasinya kalau nggak salah di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat, dan pemerintah sudah berhasil menindaknya. Sekarang ini gerakan negara Islam Indonesia muncul lagi di Garut, Jawa Barat dengan kegiatan pembayatan anggotanya sebagai tanda setia kepada negara Islam Indonesia. Dan sekarang kegiatan mereka itu baru mencari kader-kadernya untuk dibayat untuk tanda kesetiaannya kepada negara Islam Indonesia tersebut. Sehingga tindakan-tindakan yang sifatnya membahayakan belum mereka lakukan. Mungkin setelah mereka nanti sudah besar, baru mereka melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya besar. Gerakan negara Islam Indonesia bertujuan membentuk negara yang berlandaskan agama Islam, mirip dengan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah. Aparat penegak hukum harus berhati-hati menjaga negara Indonesia ini karena silih berganti organisasi terlarang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebelumnya sudah ada yang dilarang, yang paling besar peristiwa G30 SPKI yang menghendaki dia supaya semua warga masyarakat Indonesia menjadi PKI komunis lah ya. Menyusul lagi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia sudah dilarang karena dia menghendaki supaya diganti Pancasila tersebut dengan agama Islam juga. Dan Forum Pembela Islam sudah dibubarkan. Pemerintah termasuk markas di Megamendungnya sudah diambil tanahnya dan diambil oleh PT PD8 dan juga membekukan 98 rekeningnya dan juga menghukum Rizik Syihab selama 4 tahun. Sekarang muncul lagi negara Islam Indonesia. Apapun alasannya, negara Islam Indonesia dan semua organisasi yang dilarang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Maka aparat penegak hukum, polisi, dan 188 bersinergi memberantas negara Islam Indonesia tersebut, termasuk organisasi terlarang yang lainnya. Harapan saya agar polisi cepat bertindak dalam memberantas negara Islam Indonesia sebelum berkembang lebih besar lagi yang nanti mengalami kesulitan menindaknya. Karena sekarang ini saya lihat organisasi Islam Indonesia di Garut tersebut baru sifatnya ingin mengumpulkan kader-kadernya untuk dibayar dan tanda kesetiaan kepada negara Islam Indonesia tersebut. Kalau mereka nanti sudah besar dan ada di setiap daerah cabang-cabangnya, mereka sudah kuat. Mereka sudah berani melakukan perlawanan terang-terangan nanti kepada pemerintah. Maka jauh sebelumnya, mumpung dia masih kecil organisasinya tersebut, supaya polisi dan Densus 88 segera bertindak dan menindaknya sampai ke akar-akarnya. Itulah harapan saya. Maka negara Indonesia ini sangat banyak tantangan-tantangan yang dihadapinya yang mengganggu keamanan ketertiban di negara Indonesia ini. Silih berganti masalah itu datang.
untuk mengganggu keamanan ketertiban negara Indonesia. Awalnya juga sebelumnya sudah ada PKI, sudah berhasil diberantas, karena memberantasnya pun sangat berat, memakan waktu lama, sampai banyak yang dibunuh, dan juga sampai diproses di pengadilan. Selanjutnya juga ada juga Hizbut Tahrir Indonesia, yang tadinya dia biasa-biasa saja, tetapi lama-kelamaan dia menunjukkan identitasnya bahwa dia ingin membangun negara Indonesia berlandaskan agama Islam, dan juga semua juga yang lain-lainnya. Tetapi yang paling bermasalah lagi yaitu adanya Forum Pembela Islam yang sering melakukan tindakan-tindakan mengobrak-abrik tempat hiburan dan juga rumah makan yang pada umumnya di sana adalah orang kecil yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga sudah berhasil ditindak menghukum Rizik Syihab selama 4 tahun, dan 98 rekening FPI dibekukan, dan juga markasnya di Megamendung di mana tanahnya sudah diambil pemerintah PTP 8. Jadi itulah saya lihat. Jadi semua organisasi ini harus, negara dalam hal ini penegak hukum harus siap-siap menjaga keamanan negara Indonesia ini dan segera menindaknya kalau ada tanda-tanda gerakan mereka. Sekian dan terima kasih.